memang 2020 juga dengan kebijakan bahkan tidak hanya moneternya yang ekspansif, bahkan sampai border sharing, termasuk fiskalnya ya ekspansif gitu kan. Persoalannya efektivitas dalam mendorong demand tidak terjadi. Kenapa makanya tidak terjadi? Sampai triwulan 1 2021 masih terjadi kontraksi di konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat. Nah, ini yang membedakan. Nah, sehingga jangan sampai salah obat. Jadi hanya latah ikut-ikutan bahwa memang akan punya dampak ke Indonesia, iya gitu kan, apapun yang dilakukan oleh Amerika. Tapi saya yakin seandainya pun pengetatan di 2021 dilakukan oleh Amerika, tapi pasti akan secara slow atau bertahap. Karena apa? Semua orang masih belum yakin sebenarnya pandemi ini kapan berakhir. Itu yang dari sisi eksternalnya. Walaupun tadi dari sisi ekspor memang Indonesia punya potensi bagus karena kita surplus dengan Amerika, tapi yang pasti kalau inflasi di Indonesia ini disebabkan dari sisi supply, maka percuma diobati dari sisi moneter gitu kan. Itu yang menjadi persoalan sehingga kalau nanti BI ingin ahead the curve dan mendahului itu gimana tuh, Bu? Nah, Kan ini katanya jangan udah rencana sampai juga mau ahead malah the curve, kan berarti ngaruh juga nanti dengan pasokan rupiah juga nih, Bu Eni. Iya, justru itu bisa jadi malah semakin menekan dari sisi supply gitu. Makanya yang harus dilakukan sekarang untuk benar-benar bisa mengendalikan inflasi, maka jangan sekali-kali bikin kebijakan yang distortif terhadap daya beli masyarakat. Jadi apapun wacana untuk yang bisa mengganggu daya beli masyarakat itu jangan lakukan. Sementara kebijakan-kebijakan yang bersifat konstruktif atau pengetatan atau apapun walaupun dari sisi moneter ini harus hati-hati. Saya tidak menyarankan tidak, tapi tetap harus hati-hati. Moneter memang masih memungkinkan karena apa? Karena di samping border sharing kemarin juga sebenarnya di sektor keuangan kita terjadi over liquidity atau surplus likuiditas di beberapa lembaga keuangan terutama di perbankan termasuk, tetapi satu sisi yang lain kemarin pemerintah sudah mengambil 400 triliun untuk mengatasi juga kerentanan sektor keuangan gitu. Nah, ini yang mesti betul-betul dijaga betul, jangan sampai ini justru dimakan oleh pasar gitu. Oke, Jadi sekarang kita coba lihat apa yang harus diperhatikan ya, Bu Eni, khususnya adalah target-target ekonomi yang ada sampai dengan akhir tahun ini perlu nggak sih direvisi? Karena kan kejadian-kejadian seperti lonjakan lagi kasus, tekanan dari global, kemudian jaring pengaman ekonomi, nanti Bank Indonesia mau ahead the curve, banyak kebijakan yang cukup realistis atau tidak nih, Bu Eni? Ya, sebenarnya yang paling utama kita jaga betul kekuatan ekonomi kita. Jadi kekuatan ekonomi kita sekali lagi dikonsumsi rumah tangga, maka jaga betul jangan sampai angka pengangguran dan kemiskinan meledak. Dan caranya bagaimana? Caranya adalah pertama tentu ya prioritas pertama tetap pengendalian pandemi tadi. Kedua secara ekonomi yang paling utama adalah membuat kebijakan-kebijakan yang tidak distortif terhadap daya beli dan segera fokus terhadap penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau tadi ditanyakan target apa yang harus segera direvisi ya target-target bukan pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana target pengangguran dan target kemiskinan itu betul-betul dioptimalkan. Oke. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.